Baik, pada sore ini karena pelayan-pelayan yang melayani, kita mau belajar apa yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23. Dan 24 dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mungkin dulu, barang siapa mau menyembah Tuhan, dia harus menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Ini dua sisi. Jadi kalau alamnya adalah roh, tapi karakternya itu kebenaran. Apa maksudnya begini, saudara? Sebagaimana ini waktu itu Yesus bicara gini sama murid-muridnya kan, ya, muridnya masih sama dia. Kira-kira masuk akal nggak waktu dia ngomongin begini? Enggak, saudaraku. Murid-muridnya hanya masuk kanan keluar kiri nih, ya. Karena akan datang saatnya, ya, manusia akan menyembah Allah, penyembah-penyembah benar, menyembah Allah dalam roh dulu ya, dalam roh dan kebenaran. Kadang-kadang orang lebih menekankan kebenarannya. Kalau kau menyembahlah dalam kebenaran. Tapi di sini dalam roh dan kebenaran. Karena mereka masih sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan mereka mengatakan bahwa ini guruku, ini panutanku, ini idolaku, ini dia Allahku. Mungkin ada yang bilang begitu. Tuhan dan Rajaku. Jadi waktu dia bilang, akan datang masanya, engkau mau ketemu Tuhan, menyembah Dia, itu dalam roh. Tunggu dulu kebenarannya, bukan? Roh dan dalam kebenaran, arti sesuailah dengan firman. Firmanmu adalah kebenaran. Ya. Tapi masih sulit dimengerti. Dan bergumul itu masih terjadi sampai saat ini. Kira-kira saudara menyembah Tuhan dalam roh macam apa gitu? Ada yang bilang nih, kalau menyembah dalam roh pakai bahasa roh. Ya, pakai ini. Saudaraku, udah dikatakan ayat 20-nya, Allah adalah roh. Allah adalah roh. Sekarang tanya dulu, kamu punya roh gak? Punya. Jadi antara kamu dengan Allah pertemuan di dalam apa? Dalam roh. Tapi kita manusia dan termasuk muridnya itu hanya dalam batas jiwa. Kayak enak ya kan? Kayak Tuhan tuh gimana ya melakukan mujizat, senang gitu ya. Disembuhkan, senang. Pada saat itu hubungan mereka dengan Tuhan Yesus itu emosional, ya, emosinya. Padahal dia tuh pelan-pelan mau bilang, kalau aku nanti sudah mati, bangkit dan naik ke surga, kau nggak nemui aku secara emosional lagi pertemuan begini. Tapi antara aku dengan kamu pertemuannya di dalam roh. Dan ini kan nggak gampang murid Tuhan kan pada saat itu, ya nggak? Gitu. Dan saya coba bagikan pada hari kenaikan, ya, bahwa hari kenaikan adalah hari untuk murid-muridnya, ya. Karena selama 40 hari memang di situ uji kebenarannya. Buktinya begini. Kalau benar muridnya ini percaya perkataan ini, waktu Tuhan mati,
bangkit, dia percaya, udah saatnya begini. Oke, mati bangkit dan sekarang pertemuan kita sama dia dalam roh. Ayo, apa yang pernah dia bilang kita jalani. Tapi tidak, mereka kembali lagi jadi penangkap ikan, mereka begini. Mereka merasa begini saudaraku ya, sudah hilanglah Tuhan itu ya kan? Itu sudah hilang, udah dicuri orang, gak ada lagi di kuburnya. Jasadnya itu yang menentukan saya tetap melihat ada Tuhan, jasadnya yang dicari ya kan? Bukan dicari rohnya kan? Artinya manusia masih sulit pertemuan dalam roh itu kayak apa. Tapi coba lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Hei," karena waktu itu Yesus bertemu sama mereka dengan rupa yang lain. Jadi bukan wajah Yesus, karena Tuhan pengen melihat. Orang sekarang, mereka muridku ini sudah ngerti gak pertemuan dengan roh dengan aku? Ya, dengan ganti muka, ganti penampakan, ini yang terjadi. Kata mereka seorang kepada yang lain. Orang kan? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ada pertemuan dengan roh, dengan si pembicara tadi, dengan cara apa yang dia lihat, hati kita berkobar-kobar. Terjadi pertemuan di sini, ya toh? Bukan di fisik ini. Bukan rasa dia elus kan. Bukan dikatakan, kita senangnya dipegang-pegang sama orang itu. Bukan gitu kan. Tapi hatiku, roh yang di dalam aku, berkobar-kobar terjadi pertemuan. Sekalipun dia memakai muka yang lain, wajah yang lain. Tapi roh yang pernah mengajarkan kita dulu, tapi dia ngajari kita dulu, kayak terjadi pertemuan, berkobar-kobar. Ini namanya pertemuan dalam roh. Jadi orang menyembah Tuhan di dalam roh, bukan bulu kuduknya yang naik, tapi hatinya berkobar-kobar saudaraku. Terjadi pertemuan dengan roh. Roh kita dengan roh dia. Saudaraku, persoalan sekarang banyak orang yang melayani tapi tidak mengalami pertemuan dengan roh Tuhan, sehingga ya, mereka melayaninya benar pakai tenaga. Saya pernah loh melihat orang melayaninya serius, maksudnya melayani, kegiatan melayaninya habis-habisan waktunya, habis begini. Tapi satu, mudah marah, ya, bingung. Aduh kenapa ya, kok udah belum juga begini. Kayaknya nggak ada roh Tuhan ya nggak ada pertemuan kayaknya ya, itu, ya kan? Dan tidur kurang, udah begitu ngeluh. Tahu saudara, saya tuh udah capek kali nggak bisa begini. Ini tidak terjadi karena kalau terjadi hatinya berkobar, dia senang. Ciri ketika orang melayani Tuhan tapi bertemu dengan roh Tuhan, no complain. Nggak ada komplain. Ya. Hatiku bergirang karena terjadi pertemuan. Ternyata itulah yang susah saudaraku. Itulah yang susah bagi kita manusia. Kita nggak beri waktu untuk pertemuan dengan roh. Nah, saudaraku, karena dia roh dan roh saya lah yang terkoneksi harus ketemu. Itu hanya dalam hubunganmu dengan Tuhan. Ya, latihannya di situ. Memang waktu corporate, antara jiwa dengan roh, ini sulit dipisahkan. Kayaknya semua tersedot gitu kan. Seperti tersedot berkobar-kobar dan suasana begini. Saudaraku, antara jiwa dengan roh menempel di begini. Tetapi ketika saudara ingin melatih roh saya, roh kita bertemu dengan Tuhan, take your time. Ambil waktumu, ya, dan izinkan
Saya mau nanya dulu sama saudara, kalau kita belum bisa susah gini. Saudara percaya ada roh di dalam diri saudara, maksudnya saudara adalah roh? Ya. Mengenalinya gimana? Mengenalinya saudara itu punya roh kayak apa? Jangan tunduk, santai aja sama saya, enggak. Kan datang sini bukan mau menghakimi, mau menolong ya kan. Pak Eri punya roh. Menyadari atau untuk melihat roh Pak Heri gimana? Apa? Damai. Kok mau melihat damai, gimana nih maksudnya? Roh Bapak damai kalau lagi. Hah? Iya, roh itu bisa kalau beres tenang. Tapi mau melihat roh kita gimana? Ngerti gak maksud saya? Ketika mau melihat tubuhmu kamu bisa? Ya langsung gini kan? Ya. Loh, coba lihat tubuhmu Pak Hendrik. Tangan ada. Tapi kamu punya roh kan? Gimana kamu ngelihat rohmu? Mengetahui bahwa ada roh di dalam kamu. Kalau kamu mengetahui ada daging di dalam kamu, kamu lihat saja. Untuk mengetahui bahwa ada roh di dalam kamu. Supaya kita, benar kita tahu waktu kita koneksi, menyembah di dalam roh, Allah adalah akta temuan itu. Ekspresi. Diekspresikan. Saudara, gimana Bu Posma? Ketika ya roh pakai untuk menyembah, betul pakai untuk menyembah. Tapi saya nanya sekarang saudara, gimana kamu tahu kamu punya roh? Saya tanya, gimana kamu tahu kamu punya daging? Ya, lihat aja kan gitu. Tapi gimana kamu tahu kamu punya roh? Hah? Hidup, ya, eksistensinya hidup. Tapi untuk mengetahui kamu punya roh, makanya gini, jangan terjebak. Matamu gak bisa lihat. Ya kan? Engkau tutup mata. Engkau menyadari. Sekarang gini, engkau bisa merasa ada di tempat lain gak? Ya kan? Ada sesuatu yang bisa keluar dari dirimu. Bahwa it's me. Dan ketika nempel sama jiwa, I feel, atau apa I feel? Aku merasa, aku begini, saudaraku. Dan itulah yang gak bisa dengan matamu kau lihat. Jadi kau bisa, memang paling mudah ketika kau merem. Ketika engkau meram, ya. Coba merem. Ya, waktu merem, saudara memang kalau enggak, ini mata ini liar. Yang dilihat baju orang lah, ya kan gitu kan. Yang dilihat pakaian orang, alis orang, ini cantik atau enggak. Itu yang dilihat ketika mata ini melek. Tapi ketika dia ditutup, aku gak bisa ngeliat dagingku. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang bergerak. Yang bergerak. Tambah pusing, gak apa-apa. Mari kita buka Yohanes pasal 3. Gak apa-apa, saudara boleh ketawa karena ketika kita nggak melatih diri kita di situ, it's difficult. Yohanes pasal 3 ayat 8. Katakan demikian. Angin bertiup kemana ia mau. Setuju? Setuju? Bunyinya, setuju? Enggak bisa lihat dengan matamu, ya kan? Tapi bisa engkau dengar. Bunyinya, yang didengar juga bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang.
Dan kemana ia yang tahu ada bergerak. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ketika kau lahir dari roh, rohmu hidup. Yang kau tahu ada sesuatu dalam yang bergerak dan mencari yang kosong. Ngerti maksudnya? Ada sesuatu dalam diriku yang bukan tanganku, yang tahu bukan tanganku, bukan kakiku, bukan kepalaku. Ada sesuatu yang rasanya aku sedang mencari sesuatu yang, tapi banyak orang tidak mengembangkan itu. Itulah rohmu yang ingin bertemu dengan Tuhan. Yang tahu aku ada sesuatu, ada. Nah, makanya saudaraku, kalau nggak melatih diri kita untuk datang sama dia secara pribadi, itu nggak terlatih nanti susah. Susah. Makanya di dalam keheningan, nah itu keheningan supaya telinga jangan ngikut, mata jangan ngikut, tapi ada sesuatu di dalam sini yang, nah itu yang dimaksudkan oleh murid-muridnya. Ketika kita bicara, apa yang terjadi? Dalam Lukas tadi, ada terasa apa? Dilihat gak? Gak bisa dilihat. Dipegang gak? Gak bisa dipegang. But something's happening. Sesuatu terjadi di sini. Bergelora. Arah kemana juga gak tahu dia kan? Gak tahu datangnya dari mana, pergi kemana. Pokoknya ada satu gelombang yang bergelora. Dan itu rohnya sedang bertemu dengan si pembicara. Roh si pembicara itu. Jadi Tuhan Yesus mau ngajarin. Kau gak percaya dengan apa yang kukatakan. Bahwa kau akan kembali. Kau bertemu sama aku hanya dalam daging. Ya. Padahal Tuhan nantinya pesannya, aku menyertai kamu senantiasa sampai waktu dia pergi kan. Dia bilang gitu kan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat terakhir bilang gitu. Nyertainya gimana caranya? Nyertainya dalam roh. Karena dia kembali kepada roh. Dia menyertai kamu. Nah, kalau engkau nggak yakin aku bangkit, aku mati bangkit dan naik ke surga, lantas kau hanya pakai pikiran, pokoknya dia udah mati bangkit. No, aku menyertai kamu. Dan pada saat itu kita harus sadar, Allah kita roh. Kita bertemu dengan dia ketika kita menyembah. Di sini sedang menyembah. Walaupun dibantu dengan mulut. Ya kan? Haleluya. Yang keluar mulutnya kan? Tetapi yang bergelora apanya? Di sini. Kalau enggak bergelora, hati ini enggak merasa. Hanya nyanyi doang itu namanya. Tapi ketika dia menyembah di dalam roh. Dia keluar rasa sujud takut. Di sini yang dilatih, orang akan mudah hormat sama Tuhan. Orang akan menjaga dirinya takut akan Tuhan. Ketika mereka melatih. Dia muncul kekaguman sama Tuhan. Yang adalah roh. Kalau enggak, pikirannya tetap begini. Ya mana? Waktu saudara nyanyi mantap-mantap, buka matamu, yang kau lihat apa? Yes, orang nyanyi ya kan? Itu? Orang nyanyi kan? Tapi ketika terjadi pertemuan hati bergelora. Sekarang gini, kita kan bilang gini, ngapain orang ini berlutut? Pernah gak saudara? Mendengar orang tiba-tiba nangis, bilang, ngapain nyanyi aja pakai nangis? Ini orang ini gak pernah merasa pertemuan dengan roh, ya kan? Tapi yang nangis itu lagi ngapain? Bertemu. Yang itu tiba-tiba sujud, bukan mau gaya, biar agak keren dikit. Habis itu waktu nyanyi begini kan agak keren. Enggak perlu. Saya mau tanya sama saudara,
Waktu saudara lagi menyembah, ada nggak rasa hati mau membuat saudara berlutut? Berlutut nggak saudara? Enggak, karena saudara nggak pernah latih. Sesungguhnya pada saat itu, kalau engkau sedang melatih rohmu, kau lakukan, membuat badanmu ini tunduk sama roh. Tapi keluarlah pakalah sini, nanti dilihat, dianggap apa namanya? Aneh-aneh lah, sok rohani lah, begini. Pernah pikiran gitu? Halo, sering kan? Rasanya sudah pengen sujud menyembah, tapi nanti dibilang kayak sok rohani lah, kayak begini. Kita lihat dulu pastor gitu. Ya, kan dilihat dulu di depan kan. Yang depan yang dilihat. Enggak terjadi kemerdekaan. Tapi aku waktu itu, aku kadang-kadang mantep ngeliat si Minar ini. Minar. Halo, Minar ini. Dia saking serunya mau dia berlutut sendiri situ tuh. Dia nggak suruh orang berlutut kan. Yang berlutut siapa? Pernah kau lihat? Pernah. Nggak cuma 2 minggu yang lalu dia suka gitu. Ya. Dia saking seriusnya. Dan dia nggak malu. Minar malu nggak kira-kira? Kalau malu dia sendiri dia lihat kan. Tapi itulah roh yang membawa dia. Begitu. Sementara kita bilang, Tuhan aku ingin melakukan mujizat. Gimana kau melakukan? Kau aja gak nurut. Ketika rohmu bertemu dengan rohku, aku sedang bawa, kau tidak mau. Karena apa? Malu. Halo? Malu. Why? Saya ngomong pada pelayan ya. Bukan berarti ngomong ini kosong. Saudaraku, buktikan. Ya kalau sama jemaat nanti bingung-bingung, dia kan belum latihan. Kalau kita ini kan pelayan harus latihan di dalam roh. Haleluya. Ya enggak apa-apa, bukan harus semuanya berlutut. Tetapi ketika roh mau membawa itu, jangankan berlutut. Untuk berdiri di tempat duduk, pernah enggak saudara ketika rohmu bersama dengan roh Tuhan, kau ingin berdiri? Kau ingin berdiri pada saat menyembah dan memuji dia. Kau ingin berdiri, hatimu berkobar-kobar dan engkau ingin berdiri. Pernah enggak? Berdiri enggak kau? Tunggu aba-aba dari WL. Kayak WL aja yang nentuin pertemuanmu dengan roh. Ya kan? Wah, WL merasa gini-gini sekarang. Aku yang nentuin kamu berdiri atau tidak. Iya gak? Tapi please dong. Latihlah diri. Itu namanya terjadi pertemuan dengan roh. Dagingmu itu tunduk. Pertemuan kita dengan roh, kita batasi. Karena kita gak menyadari apa itu roh kita. Makanya latihlah dirimu, berdoa sendiri, bertemu dengan roh Tuhan. Ya kalau pakai bahasa roh, it's okay lah pakai bahasa roh, bahasa begini. Tetapi itu dorongan dari dalam bisa keluarnya itu. Tapi jangan itu yang pikir, udah mulai ketemu roh nih, udah mulai nih ketemu roh, ngapain kau pikirin itu? Ya nggak usah kau pikirin itu, kau mulai saja ya bahwa aku sedang bertemu dengan dia di dalam roh. Nah enaknya kalau ini para pelayan ketika terjalin begitu, dari tadi nggak ada yang kulihat berlutut itu kan, ketika tadi enak nggak lagunya? Lagu apa tuh tadi? Kalau rohmu bergetar, roh kan sebenarnya ada dorongan, ya entah mau berlutut, entah mau sujud gitu kan? Ada nggak kira-kira dorongan? Kadang-kadang itu pengen berdiri. Tapi gak enak, saudaraku dalam pertemuan seperti ini kau latih dulu. Kita latih sebagai para pelayan yang melayani. Kamu latih dulu, rohmu bebas. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Akan datang masanya bahwa penyembah-penyembah benar akan apa? Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah adalah
roh. Barang siapa yang ingin menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya kebenaran saudara harus tahu. Kalau ada dosa beresin, iya kan? Kalau ada ini, nah itu Tuhan beresin, ya. Makanya jangan juga pelit untuk mengaku kesalahanmu, ya kan? Kenapa sih sama Tuhan pelit? Akui aja. Kalau Tuhan begini, karena rohmu mau lepas sama Dia, kau beresin dong. Halo, kita ini karena saking rohaninya. Meminta pengampunan dosa, nggak usah ya, aku udah ditebus saudara. Betul, kau udah ditebus dalam keselamatan. Tapi hari-hari kita, ada salah kata kita kan, ada salah ngomong kita, ada salah sikap kita, ada salah gini. Kadang mengganggu orang lain dan sebagainya. Please deh, datang aja sama Tuhan. Supaya kau bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Latihan seperti begitu. Nah, ini saya tinggalkan biar kata-kata ini tinggal di dalam pikiranmu. Gimana kamu tahu ada roh di dalam kamu? Bukan Roh Kudus ya. Saya nggak bicarain Roh Kudus. Ada rohmu di dalam kamu. Kalau kita nggak bisa distinct, artinya apa itu? Membedakan mana daging dan mana rohku. Dan kemudian kita akan difficult, akan kesulitan ketika kita ditantang untuk menyembah Dia dalam roh. Kita pikir dengan suara kita yang udah melengking, kita udah menyembah dalam roh. Belum. Ketika rohmu berkobar, wah luar biasa. Menurut saya ayat ini luar biasa karena Yesus berubah rupa waktu ketemu sama mereka. Dia ingin tes. Sekarang apa rohnya bisa menyadari ketemu dengan rohku. Karena kalau muka Yesus kembali lagi kayak zaman dulu nanti kan. Kayak yang 3,5 tahun. Waktu dilayani dilihatnya Yesus kan. Oke kan gitu. Tapi di sini 40 hari diperlukan bagi Dia untuk menolong muridnya keluar dari penyembahan kedagingan kepada roh, keluar dari sensitivity kedagingan yang pakai pikiran melulu menjadi pertemuan dengan roh bergelora. Dan kalau saudara-saudara mulai berdoa dalam roh, kadang waktu tidak lagi membatasi saudara. Ya, saudara ngerti, udah 2 jam. Ya kan? Udah 2 jam. Tapi kalau hanya daging saja, kira-kira 2 jam lama enggak? 10 menit udah habis, ya kan? Udah habis yang diminta ya enggak? Tapi ketika pertemuan sama roh, sudah matahari keluar. Kayaknya aku masuk sini tadi jam 3. Kok matahari sudah keluar? Tapi kalau belajar hanya pakai daging saja, udah setengah jam, udah cukup lah, ini lama kalinya ini. Saudara yang kekasih, bukan artinya begini. Ya udah 24 jam kita bertemu roh saja terus gitu. Ya enggak kerja nantinya kan. Enggak. You do, kamu lakukanlah aktivitas kamu. Tetapi ketika ada masanya, waktu teduh, itu rohmu yang dipertajam. Kadang-kadang supaya jangan buyar, ya mungkin lebih indah, misalkan 1 lagu itu bisa membawa orang begini, daripada 5 lagu ganti. Ini switchingnya agak lama gitu kan, ya pindah lagu switch enggak? Apa switching tuh? Pindah-pindah giginya. Kalau ganti lagu pindah dulu enggak di pikirannya? Dia harus adjustment dulu kan, adjustment dulu baru bisa begini. Pindah lagi tapi ketika orang yang tidak mengerti, ini aja diulang-ulang, ini berarti belum bertemu dia sampai gitu loh. Tapi juga jangan dipaksain diulang terus. Ya saudara harus tahu saatnya it's enough is enough, ya enggak? Kalau enggak kan kayaknya enggak selesai, ini udah 2 jam lagu haleluya terus kan gitu kan. Saking asiknya, dia gitu. Ya, jangan kayak gitu. Pekaan.
Yang begini, cirinya begini. Tadi Pak Heri bilang apa? Ada kesejukan dan damai sejahtera. Terjadi pertemuan itu. Aduh kayaknya aku udah puas. Walaupun 10 menit. It's okay. Karena kepuasan itu akan menyatakan, aku yakin Tuhan menyertai aku. Semua pengen gitu. I know, I believe, I'm confident that my God is with me. Bahwa Tuhanku bersama aku. Kadang-kadang pertemuan 5 menit. Meyakini itu. Kamu bisa berdiri dengan fresh. Aku yakin Tuhan bersama dengan aku. Sebagai pelayan harusnya begini. Karena aku tahu, saya menyadari secara fisik aktivitas kita lebih daripada orang yang gak melayani. Iya kan? Iya enggak? Dan cenderung untuk capek lebih kan? Iya enggak? Kalau yang kita melayani. Ya, jadi apa yang saya bisa kasih sama saudara? Mau dibayar uangnya berarti kerja aja di sana gitu kan? Bukan. Pertemuan dengan Roh itu akan menyembuhkan rasa lelahmu. Amin. Rasa capekmu. Saudara tahu Tuhan Yesus melayani capek enggak? Hah? Habis ngedoain orang sakit dan dia lakukan apa? Jam tidur, aku mau bobo. Bukan kan? Kemudian Yesus memisahkan diri dan naik ke bukit seorang diri. Baru tengah malam jalan muridnya naik perahu, goncanglah. Itu baru ngasih makan 5.000 orang, ya toh? Dia bukan begini. Ya kalau manusia masih begitu kan. Aduh tadi berapa yang datang itu toh? KKR kita toh? 2.000, udah selesai. Mau makan dulu aku baru tidur. Tuhan Yesus gak kayak gitu ya. Ya, saudara baca gak itu Tuhan Yesus ada kayak gitu? Enggak kan? Dia menyingkir. Dia tahu dia perlu kekuatan baru. Besok pagi-pagi sudah harus melayani lagi. Dia datang pertemuan roh dengan Bapaknya. Wah pastor ekstrim sekali. Berarti kita kalau udah habis melayani capek-capek, gak usah lagi tidur dan makan-makan ya. Berarti kita harus masuk ke ruang doa lagi. Terus lagi begitu. Bukan gitu saudaraku. Saudara yang tahu kapan saudara perlu refreshing, ya, refreshing, bukan healing, refreshing. It's your spirit. Kalau healing, daging dan emosimu. Healing, jalan-jalan, healing, gitu kan. Saya sering dengar kalau ibu, Pak itu sudah healing, ini udah healing. Kapan kita healing? Refreshing aku terus, healing belum, ya kan gitu. Masuk kamar doa bukan healing, refreshing. Posma sering healing ya? Gak pernah. Refreshing, rohani sekali dia, ya kan? Enggak healing tapi refreshing, wis mantap. Ya, oleh karenanya saudaraku, coba 3 bagian ayat kita baca tadi. Akan ada masanya, penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kapan masanya itu? Saat di Yesus ngomong sampai sekarang. Amin. Amin. Bahwa penyembah dalam roh dan kebenaran. Di sini masa inilah ketika mata kita tidak melihat Yesus lagi. Kita harus bertemu sama dia dalam roh. Apalagi sekarang peralatan fasilitas untuk terjadinya pertemuan roh itu lebih tinggi. Saudara tahu, kita bersyukur gak di ruang ini ada AC? Kadang-kadang kita berpikir ada AC itu supaya daging jangan kepanasan begini-gini. Ya, tapi jangan lupa saudara, supaya daging jangan kepanasan begini, supaya rohmu bisa bertemu dengan roh Tuhan leluasa. Enggak pikirin keringat terus. Kan terganggu juga ketika mau begini, ngocor terus. Ngocor terus. Atau ini enggak terganggu suara dari luar kan, bunyi, bising, ngomong. Saudara, kita pernah ibadah seperti gitu ya? Ya. Sekarang ibadah enggak kedengaran di luar ya kan? Tapi kita pernah ibadah duduk di sini,
Motornya, pernah gitu? Ya berarti saudara nggak ngalami perjalanan pelayanan ini, ya kan? Pernah begitu tempatnya. Ya suara jens, suara begini. Pernah kita kan? Dan artinya kita sudah masuk dalam fase yang lebih baik, itu nggak kedengaran lagi, pakai dingin lagi. Tapi jangan tidur. Supaya terjadi pertemuan roh, tidak terganggu lagi. Jangan juga Pak Henningson maksakan langsung besok langsung berlutut jadi depan gitu kan. Baru mulai langsung berlutut. Belum, itu harus terbawa. Jangan jangan gitu ya. Itu harus karena terbawa. Nanti mula-mula kan ini semua si Lucida, Yosi ikut minar. Enggak, saudara, yang baik boleh diikutin gak? Enggak salah kan? Gak apa-apa. Kalau memang saatnya rohmu bertemu dan bergelora dan kau mau mengungkapkan sama Tuhan, kita juga harus belajar berani supaya kita latih roh kita yang memimpin kita. Sering roh ini mau memimpin daging, gak diizinkan. Tapi ketika saat memang mau menyembah juga jangan begini. Saudara lagi di kantor lagi tenang semua, rohku lagi bicara. Jangan gitu, orang aneh itu kayak gitu. Kalau lagi menyembah, kalau lagi kerja di kantor ya kerja kan gitu. Ya kan? Karena waktu menyembah itu sedang diyakinkan kamu, aku menyertaimu. Jangan pernah takut dengan kasusmu, jangan pernah takut dengan persoalanmu. Aku menyertaimu. Karena waktu Yesus bilang, dia menyertaimu dalam roh. Karena gak ada bodyguard kan? Itu? Gak ada. Tutup mata. Kalau sudah latih, saya ajak saudara fase kedua. Tapi fase pertama juga belum lulus. Mau fase kedua. Saudara tahu fase kedua? Kalau saudara pujian penyembahan. Saudara pikir ketika saudara sedang memuji, saudara yang memuji di atas 50 orang ini, 60 orang ini. Sedang memuji di hadapan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan para malaikat. Sanggup gak rohmu bicara sama itu? Dan itu akan membawa kegirangan. Suatu apa maksudnya? Suatu kondisi yang padat. Tuhanku hebat. Yesus ajaib ya. Yesus ajaib Tuhanku. Nah waktu saudara nyanyi gitu, saudara lagi nyanyi sama siapa? Enggak lah. Kalau lagi gitu sama siapa? Sama teman-teman. Cuman itu aja. Saudara lupa. Di samping temanmu ada malaikat. Kau lagi ngomong juga sama dia. Kau tahu Tuhanku ajaib. Semua yang mengisi ini. Termasuk dirimu. Makanya saudaraku, seorang yang leader yang bagus, mau 50, mau 1000, yang aku tahu, bukan cuma 50, tapi ruangan ini penuh. Waktu doa begini, Tuhan penuhilah ruang ini dengan hadiratmu. Ada doa begitu? Tapi saudara gak yakin kan gitu. Makanya yang dilihat cuma 10 orang itu. Padahal doanya bilang apa? Penuhilah ruangan ini Tuhan. Waktu hadirat Tuhan, semua para pasukannya ada di dalam itu. Ngomong begitu. Kenyataan gak seperti gitu. Masih ya gimana lah, cuma 20 semangat kita. Gimana beda dong sama yang 200. Berarti saudara gak yakin tempat ini dipenuhi. Karena kalau Tuhan hadir, kau pikir dia sendiri? Para malaikat dan pasukannya menyertai dia. Saudara, kalau Jokowi datang dia sendiri enggak?
Saudara pernah ketemu Jokowi ya? Nggak pernah, di mall. Saya waktu itu di Medan, ya. Aku lagi lihat begini, tiba-tiba orang wuh gitu. Ada apa? Aku pikir kecurian. Ada pencurian. Gitu. Pas aku naik ke atas ke lobinya itu aku lihat rupanya Jokowi muda dengan segala pasuk. Langsung yang di sini sudah di sini dijaganya begini. Dia nggak datang sendiri. Langsung sudah yang siap di sana siap begini. Saya mau tanya, ketika Tuhanmu datang, jauh lebih hebat para pengawal. Amin. Kamu bertemu dengan rohnya. Pasukan malaikat ada di situ. Jadi nggak sendiri. Makanya mari menyembah dia dalam roh. Menyembah dia. Pertemuanmu dengan rohnya. Pasukan bala tentaranya ada di situ. Ada amin. Biarlah demikian kita boleh belajar. Kita ini manusia rohani. Ingat Tuhan katakan setiap orang yang lahir dari roh seperti angin. Ya, kita nggak tahu kemana dia datang. Begini, pertemuan dengan roh itu akan membuat itu. Saudaranya merasakan gelora, merasakan sesuatu. Tapi nggak tahu itu datangnya dari mana, depan belakang arahnya kemana. Aku nggak tahu. Yang penting kita yakin dia ada. Kita melakukan pertemuan dan kita yakin karena ada pertemuan doa kita didengarnya. Doa kita dijawabnya. Ada amin? Mari kita melayani dia. Bukan sekedar orang-orang yang secara fisik mengeluarkan tenaganya habis-habisan saudaraku. Tetapi hati kita tidak teduh, tidak tenang. Bahkan emosi, kelelahan, ngeluh aja. Itulah udah capek kali aku sebenarnya dari gini. Dia nggak tahu dia ngomong. Rohnya ikut bicara. Lagi bicara sama siapa? Saudara, masa lebih kehormati manusia, entah Pak Jokowi atau begini gitu. Kalau ada, sekalipun kau capek, kau mau bilang capek sama dia? Wah Pak Jokowi, sorry dah ya. Sorry Pak Jokowi, capek aku. Ada ngomong gitu? Secapek-capeknya kau tegar-tegarkan kan ya. Ketika sama Tuhanmu, bertemu sama Tuhan, sesungguhnya kau harus terbuka. Segarkan aku ya Tuhan. Doa kita pada hari ini. Saya tahu saudara capek. Saudara tahu saudara melayani energi. Kadang-kadang saudara harus berdatang berjuang. Menghadapi hujan dan sebagainya, iya kan? Apalagi sekarang musim hujan ya kan? Tidak. Saudara harus berjuang pakai jaket plastik yang tipis itu, ya, yang dingin sampai ke tulang-tulang rasanya. Saudara berjuang, ketahuilah itu bagian dari sarana bertemu dengan Tuhan. Kau akan kenal dirimu siapa. Doakan sesama kita yang melayani. Supaya kita melatih, bisa melihat roh kita bertemu dengan Tuhan. Latihlah dirimu. Ketika kau baca firman, bawalah dirimu masuk dalam firman itu. Bawa dirimu masuk. Waramasyar bakar masuk. Itu paling enak ketika baca perjanjian baru. Saudara lagi baca. Kemudian Yesus naik ke bukit dan berdoa. Saudara seperti ikut sama dia naik ke bukit. Saudara berdoa. Kemudian Yesus datang jalan di atas air. Jangan cuma Petrus yang minta. Izinkan aku Tuhan bisa jalan di situ. Jangan. Waktu kau baca, Yesus ku jalan di atas air. Tuhan aku mau berjalan bersamamu di atas air. Oh saudaraku, persekutuanmu dengan Tuhan akan lebih dalam lagi.
Itu namanya melatih rohmu. Ketika ini tentara ini sedang berperang di sini. Kemudian mereka melihat banyak malaikat di situ. Seperti aku ada di situ Tuhan. Aku melihat malaikat itu Tuhan begitu banyak. Saudaraku, kau merasa kamu manusia roh yang gak sendiri lagi. Ada perkataan yang menyertai kita lebih banyak dari para musuh-musuh itu. Amin. Yuk, kalau kau melayani anak-anak, kau melayani TNG, kau melayani begini, jangan kamu capek. Masuklah dalam persekutuan dengan roh. Ajak mereka. Yuk kita latih. Kamu sebagai pelayan. Ketika dalam menyembah bertemu dengan roh, gelora naik. Engkau disuruh berlutut. Enggak dibawa berlutut. Tuhan enggak suruh-suruh. Kau dibawa. Kenapa kau halang? Jangan biarkan pikiranmu lebih kuat dari rohmu. Ketika engkau lagi duduk, kemudian ada dorongan berdiri karena kenapa kau tahan? Disitulah kau sedang belajar terkoneksi dengan roh. Ramasya Bagara Malati Paramasya.